kita cekal. Mau MC-ne ngomongnya suwi. Kalau gua anggota dewan mau disampaikan, mangke panjenengan kepingin ada aspirasi apa silakan. Kalau sanjang jika aku duit sedulur-sedulur TPI urusano. Nah sampean ora iso ngurusi sampean mundur tak sampai di DPR. Kalau tegas ngoten niku. Nggih, betul. Betul. Tapi yo jalukan tenan ngono. Iki mau ngurus salam nggih. Neng. Wong iki pamoto aku. Kula niki kepangke kali dulur-dulur TPK kula tidak ada sekali. Kula anggap dulur kabeh sing luwih tuwa ya tak anggap mbakku karo kakangku, sing luwih enom ya tak anggap adikku, nak cilik ya tak anggap anakku. Tapi aja njaluk duit. Ya, saya itu tidak ada sekali. Acara ini kenapa dilaksanakan? Memang ini kegiatan rutin. Winganan ini ku pengadake halal bihalal, jadi ini masih corona. Ya, tetap juga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat para masyayikh, para kiai, pengurus Puspa Kabupaten, Ketua Puspa Kota Singaraja dan pengurus-pengurusnya, Kepala TPK, Bapak Ibu Kepala TPK, segenap asatidah Dewan Guru TPK sekecamatan Singaraja yang saya hormati, saya banggakan. Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kula niku kepengin bahwa di dalam pengajaran Taman Pendidikan Al-Quran ini jangan dijadikan sebagai rutinitas, tapi dijadikan sebagai tanggung jawab. Ya. Ngeten, kalau dulu kita ini belajar dengan menggunakan metode bardadiyah, alif fatah ba fatah ba fatah ta ba ta dejo. Sekarang modelnya berbeda. Metodologi, jadi metodologi itu adalah sebuah cara untuk bagaimana kita mengajarkan kepada anak dan anak itu menjadi bisa. Jangan sekali-kali menganggap bahwa metode ini adalah ini jelek, ini bagus, semuanya baik. Awake dhewe biyen iso ngaji kaya ngono kan saka alif fatah ba fatah ba itu toh. Nah saya itu ratu dihijau tidak apa-apa, itu sebuah penemuan metode niku sing perlu kita pahami itu. Wah ngaji kok dihijau ora kena. Nyatane biyen saiki akeh sing dadi wong sukses. Tidak hanya sekedar bisa membaca, tapi bisa mengkaji daripada Al-Quran itu. Kemudian bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu. Ini dari cara kita belajar. Ini yang perlu dipahami kita semua. Dan Quran itu selalu menekankan, saya selalu menekankan bahwa pokok ya, unsur yang paling anasir yang paling pokok di dalam pendidikan pengajaran Al-Quran itu adalah unsur dari ustaz, dari guru. Kalau itu mau tempat guyonan terus, ini karena uangnya akeh, kalau betul badhe guyonan. Serius. Jadi
Memang perlu mengadakan itu. Puspa kalau tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, bubarkan. Ini yang diajarkan itu tidak bain-bain loh. Kalamu wa al-muta'abbad bitilawati. Urusan tadi Pak Said sekretaris ono Pak nyalon DPR sampai urusannya Pak Said. Lah kula nak gawa niki Mbak Afnan niki maksudnya men kenal. Nak jenengan kabeh duwe aspirasi, monggo disampaikan. Saya sudah bilang, HP-mu aja mau ganti nomornya. Nak alat tamu ditemoni, aja metu mburi mlayu. Kalau saya sama tenggo tamu niku napa sih? Tamu niku teko ning nggawa rahmat, bali ning nggawa dosane wong sing ditamoni. Kula ditamoni terus seneng. Akeh tamu niku lho. Niki mau kula teng dalan kok ditelepon sama tamu. Aku ki ning Limbangan. Nggih. Mbok niku prinsipnya niku. Adapun kita misalkan ada yang keluh kesah, kok ngene. Nak iso ditanggapi, nek iso ya wis. Prinsipnya niku ngoten. Nah, jadi langsung datang anasir tarbiyah. Jadi unsur-unsur pendidikan, anasir tarbiyah. Unsur-unsur pendidikan itu banyak. Ada manajemen, ada sarana prasarana, ada metodologi. Dan yang paling penting di antara anasir-anasir itu adalah guru pengajarnya. Maka perlu digembleng guru pengajarnya. Kalau ada di Kecamatan Singorojo kok belum mengikuti PGPG, wajib mengikuti PGPG. Biayanya berapa PGPG? Pak Munir, 300. 350. Nara duit kando karo kepala TPG ini. Kepala TPG ini nanti duit kondo karo ketua puspake. Ketua puspake kok angel diganti. Lu tegas nih memang itu. Ya. Ketua Kortamin apa dirana lapor karo ketua di kabupaten. Nanti ketua di kabupaten lu bisa ngatasi kembalikan yang bersangkutan. Yang mutar-mutar beda-beda. Ini penekanan dalam pengajaran ini. Mulanya ada pembinaan. Lah soal nanti di dalam pembinaan kok misalkan ini urusannya ada macam-macam pada politik ya wajar lah ngomong di seduluri dewi. Masa aku ngomong karo sampean ra ento. Masa sampean ra gelem tak jak ngomong. Lha nek gelem jak ngomong metu. Oke, kalau ngoten itu tujuannya itu saya sudah sampaikan. Puspak kalau tidak bermanfaat enggak usah diteruskan. Kita harus punya mutu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Lu ini satu tugas yang mulia mengajar Al-Qur'an ini. Al-Qur'an itu adalah kalamu wa al-muta'abbad bitilawati. Al-Qur'an ini adalah firman Allah yang apabila dibaca bernilai ibadah. Maca Quran asal bener tartil warattilil Qur'an tartila berpahala sekalipun orang ngerti hati ini. Tapi sekarang saya tidak membahas itu. Saya bahas bagaimana mentransfer ilmu tentang qiraatul Quran kepada anak. Kula rada ngerti sithik lah nak soal-soal metode pendidikan kula rada ngerti sithik. Kula niku alhamdulillah linier S1 pendidikan, S2 pendidikan. Ini besok hari Selasa saya ujian disertasi S3. Jadi kira anak yang S3 enggak ada. Dong semua, Pak. Dan arep nyalon bupati kira-kira nak S3 itu kan pantas dah. Siapa kira-kira yang dukung nggih? Siapa? Ngerestui nggih? Ngomong kok ya wajar. Wajar. Biyen oh siap kayak nasihat siap. Tapi yang paling penting itu tugas pokok dari guru pengajar Al-Quran itu ngoten. Anasirut tarbiyah. Anasirut tarbiyah. Unsurnya adalah ustaz. Kalau itu tasya peluyuran ya Allah, itu kalau betul-betul rumah. Padahal itu tasya punya tugas yang pokok harus mengikuti ujian disertasi besok hari Selasa tanggal 1 September.
profesor kula niku keleresan umure sak ngisore kula. Soal ilmu mereka oke, tapi soal umur kula menang. Soal umur kula menang. Jadi profesornya sepantam kali pertama dari dibelokkan. Nah, kembali kepada anasir tarbiyah. Ini awas guru, saya selalu ini mengingatkan kepada guru-guru ini, mengingatkan kepada guru-guru. Benar-benar jangan dijadikan sebagai rutinitas. Pokoknya nak jam 4 aku mlebu madrasah, jam 5 aku metu. Jangan sekedar itu, tapi kita punya tanggung jawab. Apa target kita ketika mengajar kepada anak? Dari tidak bisa kenal huruf hijaiyah menjadi lancar membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran. Ini yang menjadi tugas daripada guru. Saya tahu soal panjenengan semuanya itu orang anu bisa roy, saya ngerti rasa laporan. Loh, bisa roy yang paling hebat, yang paling luar biasa itu yang dari Allah. Dibalas karo Gusti Allah luwih akeh. Soal murid prakoso, saya sudah mengalami terlebih dahulu daripada jenengan. Tanya orang Kaliwungu. Tapi alhamdulillah lah, kita syukuri apa yang kita terima. Sekarang saya alhamdulillah 1 tahun setidaknya 3 kali ke Mekah. Sampai kan yang disampaikan langsung bingung. Alhamdulillah aku syukuri. Dari yang ya Allah Gusti, kalau pilingan riyen itu. Nah, mau haji, mengantarkan haji, belum-belum dengan masjid. Makku mesti nangis. Saya tahu perasaannya. Mak kepengen mau haji. Saya selalu berdoa, ya Allah aku juga pengen haji. Tapi saya tidak akan mau haji kalau ibu, kalau makku, kalau bapakku dulu mau haji. Itu nanti keberkahannya munculnya di situ. Keberkahannya itu munculnya di situ. Jangan egois. Jangan egois. Nah, kalau kita insan Qur'ani, kita mengambilnya itu dari kita mengajarkan Al-Quran. Ya. Ada sebuah hadis itu tadi mengatakan apabila ada orang disibukkan dengan mengajar Al-Quran, belajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran sehingga dia lupa berdoa kepada Allah, itu tidak tergolong orang yang takabur, tidak tergolong orang yang sombong, tapi orang itu adalah akan diberi sesuatu sesuai dengan keinginannya. Luar biasa hadis itu. Sampai rasa ndonga ora apa-apa. Wes pokoknya mudah-mudah belajar Al-Quran. Tajirnya apa? Anak bisa. Jadi diingat-ingat, muridku ana pira 20, sing kae piye. Maka ada perlu psikologi pendidikan. Kena anak ndelok kaya ngene kudu dipiyeke. Kena anak-anak sing kaya ngene kudu dipiyeke. Aja yo dipukul rata. Wah, anak senengane guyon malah gurune nyeneni. Nah, anak guyon, anak rame wajar. Sing ra wajar anak guru-guru wong tua kaya sampean rame geger. Ini karena tugas guru. Saya alhamdulillah sekarang lebih ringan. Kalau dulu saya ngajar TPG, alhamdulillah saya sekarang ngajarnya lebih ringan. Yang saya ajar mahasiswa. Kadang-kadang mahasiswa ya, saya padahal ya sudah agak tua lah, tapi padahal kadang-kadang dia goda-goda gitu. Tapi rapat tak gelem ya piye, bingung. Iya benar. Jadi saya selalu menekankan itu. Saya selalu menekankan anasirut tarbiyah berada pada guru pengajarnya yang paling menentukan itu. Nggak ada artinya kumpul di sini. Kenapa sih Pak Ustaz Sikin ngumpul kini ada pembinaan? Karena perlu. Saya itu kadang-kadang kan main sore-sore terus di kawan TPG. Saya diem dengan pakaian saya. Apalagi sekarang ada masker tak tutupi. Delok pengajaran di sana seperti apa. Kadang-kadang juga ada guru sempat yang kelenyit gitu loh. Terus penampilannya orang menarik, ada kelenyit gitu loh. Penampilan guru yang menarik lah. Itu salah satu trik. Iya benar, saya itu benar. Ini kan semuanya tuh, kalau saya itu sekarang kan dihadapkan pada persoalan survei. Iya, kok aku sampai ngomong gini tuh bagaimana sih? Karena saya
Jadi pengajarannya di sini saya lewat di situ. Kayak yang lainnya wali murid, ya apa sih? Oh kayak ngajari kayak ngomong, oh kayak ngajari kayak. Sehingga setelah saya kumpulkan kasus-kasus yang ada di dalam pengajaran, saya minta kumpulkan semua guru-guru. Kumpulkan guru-guru. Saya akan memberikan ajaran tentang itu. Nah ini saya selalu mengingatkan bahwa anasir tarbiyah tergantung yang pertama adalah kepada guru pengajar. Sing sabar, sing ikhlas, mendoakan, uswah. Guru sebagai uswah, nangandikan sing apik karo murid-e. Uswah di dalam ucapan, uswah di dalam hal tingkah laku, uswah di dalam berbusana. Nah itu yang perlu di itu. Nggak perlu guru itu kenapa harus penampilan baik, itu harus berpakaian harus bermake up yang menor, bijune warnanya serang cuma abang tapi sakit ganti hijau. Tapi penting kalau orang pengen terkenal begitu, saya punya teori begitu. Khalif tu'raf. Orang kalau pengen terkenal maka harus berbeda dengan yang lain. Khalif bedana sapa sira tu'raf mongko sampean bakal terkenal. Dan nak gincu umumnya merah ganti hijau. Insya Allah terkenal. Oh edian nih. Saya sangat mengatakan tidak boleh pakai lipstick. Kalau pakai celah, iya saya senang pakai celah. Sehingga kalau saya kemana-mana pakai celah. Tapi kalau lipstick enggak. Jangan ngomong, jangan tertawa. Karena ketika berpenampilan, saya punya pengalaman loh. Ini saya punya pengalaman. Ketika berpenampilan, kalau dulu wakil bupati kan diatur oleh protokoler. Nyuwun sewu Bapak, ini biar bibirnya tidak terlalu pucat, ini kasih ini sedikit. Aku wong lanang kono kaya ngono kan kaya apa wis nak bilang wong nyawang aku kaya ini. Tapi saya cukup dengan pakai celah. Ini karena sunah Nabi. Tapi kalau ginjunan kan enggak. Kalau misalkan pipi ini harus dimerah-merah, pakai apa namanya? Itu kalau Siti Aisyah ini memang pipinya itu memang benar-benar merah. Sehingga Rasulullah ketika memanggil Aisyah itu ya Humairah, wahai Aisyah istriku yang kemerah-merahan bibirnya. Dan juga karena bibirnya Aisyah juga itu. Lagu Aisyah itu apa enggak? Lagu Aisyah itu Aisyah. Pakai penyanyi ya. Ini benar. Saya selalu tekankan itu. Benar, buka-buka yang di luar itu mendengar ya. Kayak saya mempojokan kalau enggak. Di rumah kayak ini benar ini pendidikan. Percuma kalau kita sama-sama masuk, meluangkan waktu, tenaga, tapi tidak berhasil di dalam pengajaran, percuma menurut saya. Niat kita ini kan ngajar ya berarti berhasil. Apa targetnya dalam pengajaran? Anak dari yang tidak kenal huruf hijaiyah menjadi lancar membaca huruf Al-Quran. Itu targetnya itu. Adapun ada tambahan, pasolatan, terus doa-doa harian, doa akan makan, doa habis makan, akan tidur, setelah tidur, ini adalah tambahan. Materi pokok di dalam pendidikan Al-Quran adalah anak dari tidak bisa kenal huruf hijaiyah menjadi lancar membaca Al-Quran. Ini yang perlu dicatat. Awas mindsetnya itu loh. Harus benar-benar direncanakan begini. Lo kan umumnya kan begitu. Pengajar itu misalkan ada tatapan jam 4 harus masuk. Jadi kita ini kadang-kadang mandang gawe apa ngono layak-layak krungu adzan Allahu Akbar aduh asal. Itu maksudmu apa? Umumnya alhamdulillah asa. Koyo-koyo ngajari arep mulang TPQ mau koyo-koyo terpaksa. Bu asal-asal terus ngerti-ngerti Mbah Drin. Koyo-koyo kan ngomong gitu toh. Dan aku mulane piye? Ya Allah muga-muga ra asare ra azan kok ngerti-ngerti Mbah Drin. Ini marilah, ini benar-benar kita tahu lah, kita semuanya kalau hal ini diniati hikmah kepada Al-Quran.
Ya, khidmat kepada Al-Quran sehingga kita berharap mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Kemarin kita ngaji ke Gus Baha. Ini selalu saya sampaikan kepada semua guru-guru TPQ. Syafaat itu ada dua. Syafaat yang datangnya dari para nabi, para rasul, aulia, sholihin. Kemudian yang kedua, syafaat datangnya dari Al-Quran. Bagi orang yang mau belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Berarti ada dua. Syafaat dari Anbiya wal Mursalin, ulama wassolihin satu, yang kedua syafaat dari Al-Quran. Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau syafaat datangnya dari minal anbiya wal mursalin wal ulama wassolihin, ini adalah pertolongan bagi orang yang memang jatahnya masuk neraka kemudian ditaski. Ini syafaat pertolongan dari para wali, para ulama, para sholihin, yaitu mengentaskan dari neraka sudah kadung disiksa, dientaskan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kalau syafaat yang diberikan Al-Quran menghalang-halangi jatuh masuk neraka, tapi dihalang-halangi. Hai malaikat, akan kamu bawa kemana manusia ini? Akan saya masukkan ke neraka. Quran datang memberikan pertolongan. Aku Al-Quran akan menolong kepada orang ini. Tidak bisa orang ini kamu masukkan ke neraka, karena dia selalu Al-Quran di dalam hidupnya. Malaikat lapor kepada Allah, ya Allah, kenapa aku dihalang-halangi oleh Al-Quran akan memasukkan orang yang bermaksiat di dunia? Jawaban Allah apa? Sudahlah, biarkan, biar dia ke surga. Dia belum sempat masuk ke neraka. Dan maka ini diniati mulang TPQ, muga-muga entuk syafaate Al-Quran. Amin. Ajar sing temenanan. Amin. Muga-muga barokah. Amin. Umure barokah. Amin. Rezekine barokah. Amin. Anak-anake barokah. Amin. Mlebu swarga kabeh. Amin. Muga-muga sedulurane awake dhewe iki seduluran fid dunya hatta akhirah. Ora nang donya ngene tok, sampai dengan akhirat kumpul ning swarga. Amin. Apa sih wong ning swarga niku nek ono yo napa sih selama-lamanya tidak ada kok ora bosan karena silaturahmi. Di surga itu kegiatannya silaturahmi. Karena surga itu tingkatannya ada 1.027.000. Pulau niki. Tak jadi nak aslinya ngasih pembinaan kados ngeten kan cara ning swarga ini mestine kan dhuwur to. Upama entuk misor ya ora apa-apa. Entuk misore sampean ya ora apa-apa. Wah aku izin wis sampean aku tak turu ning mbekmu terus. Masa ora entuk sedulure. Utawa sak walike. Sampean misalkan sak ngisorku, ya sampean silakan nanti silaturahim ning mbekku. Itu nanti kegiatannya yang paling sering adalah silaturahim para nabi, terutama kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah ini tadi sudah kita sampaikan itu tentang syafaatul Quran. Al-Quran itu apa? Yang munculnya dari Al-Quran, syafaatul Quran. Semoga-moga lah kita niku sekalipun kehidupannya kaya ngene. Ini kan luar biasa, sing teko pucuk gunung tekan kene, ongkos-ongkos dhewe, tuku bensin dhewe. Sapa sing ngironi? Sing ngironi Gusti Allah. Ya lu karo Gusti Allah, ya Allah, setiap sore aku mengajar kepada anak-anak tentang Al-Quran, ya Allah. Masa engkau tega ya Allah, kehidupanku seperti ini terus. Moga-moga kula diparingi sugih ya Allah. Amin. Ya lu karo Gusti Allah, saya berdoa di depan Ka'bah begitu kok. Saya berdoa di depan Ka'bah begitu kok. Soal urip rekoso saya sudah ngalami lebih dulu. Barangkali wis ngerti. Pak Mustafa Sikin dia anaknya pesta seria, dodol kerupuk. Wis ngerti. Ya soal saya jadi pakai bupati itu kan wis urusannya Gusti Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Terserah Tuhan.
Lah aku biyen duwe partai apa? Kok iso nyalon wakil bupati? Ora duwe partai. Dianggapnya bahwa saya itu punya teman banyak, terutama orang-orang kota. Jadi saya mohon doa restu sampeyan Pak nyalon meneh. Wakil bupati, dongake nggih? Nggih. Dukung nggih? Siap. Jadi tim sukses kabeh nggih? Wis ngono wae. Nek ngomong ngono ngomong karo sedulure wis ora ento. Gaji TPK juga ke insya Allah. Lo kalau gaji TPK ini guru-gurunya itu orang yang mencerdaskan anak bangsa toh. Nah umpama diunggah ke sawajare wong unggah ke orang duitnya pemerintah toh, duit saka pajak-pajak. Sampeyan dhewe mah ora. Kabuan dhewe ora, kendaraan dhewe ora, bayar pajak ora. Milike meneh dhewe guru-guru pengajar TPK. Setuju ora? Setuju. Mesti setuju lah sampai takon. Nama saya lurah rekoso. Jadi saya kemudian ngomong sampai tak calon DPRD sakarepmu. Ngomong kan iki wong Singaraja. Omahmu Rawasari, kok sampe ngomong ngono. Ini Pak Parno yang beda nyalon DPR sampai 2024. Kok lawannya karo Mbak Mas Rifah ini? Apa-apa ini kontestasi, jadi apa-apa, tapi yang paling penting kita ini adalah tentang Al-Quran. Muka-muka lah dengan Al-Quran, barokah uripe Al-Quran, ini antisini lah. Annas kulluhum halka ilal amilun wal amiluna kulluhum halka ilal amilun wal amiluna kulluhum halka ilal mukhlisun wal mukhlisuna fi khatarin azim. Sing ikhlas benar. Betul niati belajar ikhlas. Saya mengatakan ikhlas itu saya ngandani hatiku dewi. Hatiku niku ya angel, ikhlasku ya angel. Tak kandani. Misalkan saya contohnya lah, saya ngajar, wes wayahe bayar ya. Kok ini kok ini kok bayar. Ya tapi ya itu kan hak saya. Hak saya, harus saya minta. Nah ini karena di sini ikhlas itu angel. Wal mukhlisuna fi khatarin azim kata Imam Ghazali dalam Ihya itu. Guys, mungkin ikutan jomo kalau Gusti Allah ditambahi tahajudnya. Kalau ngerti jenengan iki nak wingi tahajud, tapi ono sing ora. Mbok tangi prihatin. Kenapa saya kok memerintahkan mbok tangi prihatin? Karena di depan kita ada anak-anak yang kita ajar tentang Al-Qur'an. Tidak sekedar kita mengajarkan saja, kita harus punya target. Iso urusanmu gak ada tujuan anakku. Belum guru apa kaya mau. Harus punya tanggung jawab. Aku ngajar, anak harus bisa. Ngotek terus ya kesel ya. Ya ini. Jadi punya target. Soal opahe kapan, opahe pira serahke kepada yang Maha Kuasa. Nak jaluke karo Gusti Allah dikai luwih akeh. Pemerintah daerah alhamdulillah sudah ngasih 1 juta 1 tahun, sekalipun dipotong 50%. Allahumma. Saya didatangi wartawan. Bagaimana pendapat Pak Tamsiki tentang guru-guru TPK yang dipotong 50%? Saya mbok ojo guru TPK sing dipotong. Mbok sing liyane guru-guru PNS itu sing akeh. Setuju betul? Iya. Masa tak takutnya kok ngerti. Saya begitu, jawaban saya begitu. Saya punya cita-cita, somben ini Pak saya tak ngomong, Pak saya sampai ngomong, nah Pak Betam segini supaya jadi wakil bupati diusahakan setidak-tidaknya yang realistis lah, setahun 1 bulan 200.000 lah. Sekian berat. Kakaan Pak. Ngomongin kiwe 1 juta juga 50%. Saya kan meni 200 sekian. Nak setahun, nak sakulan 200, setahunnya 2 juta 400, kok tak genepi 2 juta setengah. Bener lho.
Sementara saya manusia yang monoker ini harus disesuaikan dengan PAD ini. PAD ngerti? Ya, aku yang ngomong orang. PAD itu pendapatan asli daerah. Wes saiki ngerti? Aku duwe sedulur iki rada cerdas iki. Ya, ini benar, saya itu tidak ada apa-apa, niatnya itu pembinaan, saya prihatin. Orang yang saya itu nggak guru-guru orang, keliling nak sore, kelilingi biaya pengajaran. Lu kadang-kadang nggak ngerti, kadang-kadang malu guru ngerti. Ya Allah Pak Samsikin, ya Allah Pak Nopo kowe. Monggo-monggo aku aja dimanggake, tujuanku aku harus delok pengajaran. Setidak-tidaknya nak sore mlaku untuk loro TPG. Itu persis seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah. Nak malam ra tau ning omah kluyuran ndelok ke rakyate kaya apa. Sehingga menemui di dalam sebuah desa ning ngono ora ana omah siji tok, ana suara tangis. Diparani kok nangis nopo. Dan ana pemimpin kan yo ana wae ana nangis malah melayu. Sayyidina Umar ndak didekati kok nangis nopo. Dicepaki nangis semakin seru cepaki akhirnya dengan takdiri ngose iki nggih tak godhoke rumateng. Oh berarti bocah cilik mau ngelek ngaten to. Terus saiki diteni nganti setengah jam nangis mere sanseru ngose sak jam sanseru ngose kok ngosek-ngosek mateng-mateng nganti 2 jam akhirnya didodok-dodok karo Khalifah Umar bin Khattab. Ki karepmu iki apa kok masak-masak sing depok masak iki jane apa? Kula niku masak watu. Oh ya pantes nalak mateng-mateng. Karepe niku masak-masak men turu anake mau. Akhire mlayu ten Madinah sahabat Umar njipuk ning gudang gandum dipanggul karo pundake Sayyidina Umar dhewe. Ana pemimpin sing kaya ngono. Upama aku yo karuan iso. Ya setidak-tidaknya kan ngerti keliling. Betul. Kongkol itu rian jadi wakil bupati itu sing bolak-balik mlebu ten rumah dinas sing wong puspaka. Pemene pasake mlebu. Sedina kok aku ping 3. Karepe opo sing tak selidiki opo? Berase kula telas. Ini kata-katanya setidak-tidaknya yang khairun nas anfa'uhum linnas. Niku, tapi niku perhatian terhadap pendidikan. Jadi modal dasar kula niku dan bener-bener pendidikan. Kula kalau wingi sowan Kiai Bener Boyo, Kiai nyun pangestu Kiai, kula niki badhe nyalon wakil bupati. Meneng awam iki jane iki asline ya sing pendidikan. At-tarbiyah. Tapi ya ingat wis nggih atungake nya kita kaya amalan dilakoni. Alhamdulillah ya. Iya ini kula niku ditemoni angel iso ngai amalan. Sampeyan mosok dijoli restu kabeh. Kok bener kan. Niki saestu kula niku kula kuncine kiai. Kuncine niku kula kiai saestu. Pokoknya kiai itu izini mendukung, pun belum mangkat. Orang lak popo. Wong itu background pendidikan. Saat ini enten sing S1, S2, S3, tapi ada yang tidak linear. Tapi alhamdulillah kalau linear, S1-nya pendidikan, S2 pendidikan, S3 pendidikan. Karena apa? Jiwa saya adalah jiwa pendidikan. Kalau nak ana wong weruh ngono kok gelut apa tukaran. Mboten kula kok terus ora gelem menyelesaikan iku mboten. Kula wedi. Kalau nggak ngoten ya Allah, kalau niku nate nagih utang, malah sing diseneni kula. Kalau saiki kualak-walik sini kok. Nah terus kalau ngomong, lho kok sampean kok malah nyeneni aku iki punya sing utang ora kowe sih. Nggih, atine niku pripun nggih ya Allah Gusti kula matur. Dan kula niku sedulur-sedulur tek iki kula mboten enten sekat, wis tak anggap sedulurku kabeh.
Upama kula sambat ya karo jenengan. Itu ngoten ta kula. Taman pangkondo ki wong liya monggo sakarepe sampeyan. Niki persoalan tarbiyah, anasir tarbiyah itu. Yang memang benar-benar harus dicanangkan di dalam pengajaran TPQ. Karena pengajaran TPQ ini pengajaran awal kepada anak-anak itu lebih sulit daripada mengajarkan kepada anak-anak dewasa. Lo kok ngerti Pak Mutar sedikit? Aku ngajar mahasiswa, untuk takai tugas rampung, tak tahu ngomong dowo-dowo. Jadi misalkan jatahnya ngajar 1,5 jam, takai 1,5 jam, yang 1 jam wis kono tugas kamu. Oh ya, ini tanggal akhir bulan saya mesti bayaran. Oke. Alhamdulillah tak syukuri. Tapi mau bayarin rata-rata ya saya harap-harap ya. Ini dalam anasirut tarbiyah saya selalu menekankan kepada anasirut tarbiyah. Tadi yang perlu saya ulangi lagi bahwa guru ini adalah sebagai uswah. Guru itu adalah sebagai suri tauladan di dalam ucapannya sing apik, ucapannya sing halus. Di dalam berbusana pakaiannya sing apik baik ketika mengajar maupun tidak mengajar. Mengajar pakai busana muslim. Orang mengajar nganggone singlet, patokan cekak. Kowe guru apa kaya ngono? Niku dalam haliyahnya juga begitu. Dalam haliyah, dalam berbusana, dalam haliyah itu yang harus benar-benar kita perhatikan. Bismillah diniati kita itu khidmah kepada Al-Quran, muga-muga entuk syafaate Al-Quran. Setuju nggih ngoten nggih? Coba niku dijaluke mbek Gusti Allah. Nak maune salate njaluke mbek Gusti Allah kok mung setengah jam ditambahi 5 menit, setengah jam kudu 5 menit. Minimal dongake karo anak-anake Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhairi wa tughyan. Iki ditambahi meneh kepengin rezekine paling lancar itu kawelasane Gusti Allah. Ya Fatah ya Razzaq ya Fatah ya Razzaq ya Fatah ya Razzaq ya Fatah ya Razzaq. Diwaca ping 129. Mun niki kula itu ijazah ku kiai tak ijazah ke sampean. Ditambah ya Latif ping 129. Ya Latif nanti lakoni paling 5 menit, tapi sing angel ku tangine bengi. Macane nak bengi bar salat tahajud. Dan mungkin Gusti Allah ya Fatah ya Razzaq ya Fatah ya Razzaq ya Fatah hidayahkan buka gedonge rahmat. Muga-muga awake dhewe niki diparingi rahmate Gusti Allah, disoni rahmate Gusti Allah. Ya Razzaq Gusti Allah sing paring rezeki. Muga-muga Gusti Allah paring rezeki dhateng kita. Diwaca ping 129 ya Fatah ya Razzaq ya Fatah ya Razzaq ya Fatah ya Razzaq. Ditambahi ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ping 129. Dipandeske di jerone ati ya Allah. Kula niku mulang Quran ya Allah dhateng anak-anak khidmah dhateng Al-Qur'an ya Allah. Mugi-mugi panjenengan ngabulke apa sing dadi permintaan kula ya Allah. Ngoten nggih? Nggih pun insyaallah ikhtiar. Nek ikhtiar dohire kan foto kita yo mandang gawe yo ning kebon yo ning gogo. Pun ikhtiar dohire ditambahi ikhtiar batin. Njaluk karo Gusti Allah. Memang doa itu adalah salah satu daripada perintah. Ud'uni astajib lakum, jaluk apa kabeh marang aku, bakal tak sembadani apa sing dadi penjalukmu. Lah kula niki bolak-balik ndonga kok ora tau dikabulke dongane, introspeksi. Aja nyalahke to, introspeksi. Iki semoga-moga paringi lancar kabeh. Paringi berkah yang utama. Entuk rezeki niku akeh berkah daripada sithik rak berkah sisan. Wis nang dilem Gusti Allah ngono ya Allah mugi panjenengan paring rezeki dhateng kula ya Allah sing akeh sing barokah. Iso kena gawe lunga Mekah lan Madinah, iso gawe sedekah kanan kiri. Apa sedekah niku insyaallah bakal ditambah. Az-zakat, as-shadaqah, az-zakat, an-nama. Arti daripada zakat itu apa sih? Bunda.
Wong nek belum zakat insya Allah mudah, tapi harus ada perhitungan loh. Karena ini ada yang memfatwakan, kowe nak duwe utang, jumlahe kok 1000 urung kebayar-bayar, kowe utang meneh 100, lek disedekahke. Aja koyo ngono. Lu malah akeh. Sebab enten kaidah sing ngandhakake sedekah dalam kondisi butuh, ini hukumnya haram. Ini hukumnya makruh, wakilah haram. Awake dhewe anake padha keleler kaya ngono tinggal duwite disedekahke. Nek keleler kene ora haram iki kaya ngono iku. Ini soal pendidikan, soal pengajaran. Tolong benar-benar dalam metodologinya itu benar-benar diperhatikan dalam pengajaran itu. Jadi di samping kualitas daripada guru pengajarnya, pakai metodologi yang baik. Saya tahu nak masalah kemampuan Al-Quran saya sudah tidak ragukan lagi bahwa guru-guru TPQ dalam hal membaca Al-Quran ini semuanya sudah beres. Tapi perlu adanya metodologi. Singapi bersama dengan menggunakan klasikal, setelah klasikal bahasa simak, kemudian baru individual. Nah masalah ini kau ini kan harus maklum kabeh ini pakarnya itu Pak Misbahul Munir. Aja pokoknya mlebu kabeh, ben mlebu iki apa takoni 10 menit jujuk ayo maca wal asri. Piye kok kaya ngono? Wis takone telat, wal asri didhisik-dhisikke. Kepala terpikirnya kok ngadeg dengan wawang kono. Sing mangkat telat sapa? Ojo kepala terpikirnya tekone 4:30 malahan. Ganti sing kaya ngono. Kok keras ini panutan begini, keras ini demi kebaikan. Karena metodologi yang diajarkan yang saya terima itu seperti itu. Nah kalau konsep Al-Ghazali beda lagi tentang konsep pendidikan. Bahwa guru adalah sebagai mu'alim, murabbi. Ya. Di samping adalah sebagai mu'alim, kemudian mu'adib dan murabbi ruh. Ini konsep pendidikan menurut Al-Ghazali. Kalau mengertilah saya karena membaca terlebih dahulu. Ini karena konsep pendidikan kan banyak tokoh-tokoh pendidikan dunia itu. Kalau melangkah pergi orang wajah buku orang supaya pemenang kunjungan toko buku nih bisa roy atau lancar. Ya Allah. Ini kata saya dengan kurang mengikuti pembinaan. Tujuannya niku saya akan memberikan pembekalan kepada guru-guru TPP. Saya memang Pak Karno, ditolong. Nah iso pokoknya kalau kakek. Karena kayak bisa akan menyampaikan ini yang benar-benar ini urgent. Ya harus disampaikan, harus ngerti tata cara mengajar yang benar itu seperti apa. Saya ini juga kok ini tadi laporan yang luar. Gawe snack rong atau saya kok kurang. Masalah snack ra penting. Kalau melakukan rasa kayak snack, mungkin ngaji tujuannya. Kok kayak snack? Malah kayak men. Jadi alhamdulillah ana snack di. Nah sekarang tak konek carry lah itu wajar toh. Karena carry salah dewi. Lu bingung laporan kok. Laporan kisah naik pemantayan yang berambang Lombok. Kalau teko salaman karo Pak Parno niku wau. Oh niki 250 seneke telan. Kok kene se kaya ngapurke. Laporan liyane ngono lho. Oh iki salaman yo kasalaman kene mengge-mengge medun kok mobil kok seneke telan. Maksud saya. Ya Allah. Enten namanya nonton, betul apa guys? Sing ikhlas mawon. Senake sing carry wajar carry ra komandan senake nggih. Nggih. Kenapa iki kok protes yo kok mangke usul kali kula tak kaya mentean. Lu brambang Lombok. Ya oke. Nggih, kula nak ngomong ten pundi mawon kalih guru-guru TPQ kula lepas. Pun kula tak anggap niku sedulur kula kiambak. Sampai monggo ten akhirat kita kumpul kados ngene. Amin. Kula kinten mengkaten ingkang saged kula aturaken rasa dulur sakit sing omahe ado-ado. Kula niki mangke jam gangsal enten acara teng Kaliwungu. Muga-muga donake bagi sehat, waras, selamat. Amin. Jam 5 kula mangke acara teng Kaliwungu.
Pak, sing sangka dikai mau kaidahan makan Pak. Oh, no. Nah, cara kula ora sak kabeh. Tekane keri ya, Pak. Kula niku wau ten Kendal, acara ten Kendal niku makan pagi padahal wis sarapan. Ning Kendal mau maem, ning Bojo ya ana maeme. Limbangan ana maeme. Iki ana maeme, nak ora diincipi ya perasaan. Diincipi kok kebangetan ping 5 ya. Esuk meneh nak sakai ana maem-maem. Iki malah tak seneni kae maem. Ini saking api Pak Mustamsik ini. Oke, tentang ini wau niku seneng yo rasa kula sampeyan ngoten kok. Seneng yo rasa. Mun niku kanca-kanca pengen ketemu. Sakjane niku badhe kula butuh sedaya wau wonten acara sing liya-liya niku pengurus harian Puspa Kabupaten Kediri 11. Mun badhe kula tak arupi kabeh kula kenal kabeh. Men ngerti sing ra terkenal Pak Mustamsik kita niku wonten Pak Irfan, Pak Said, Pak Mas Nur, Pak Misbah, Pak Afna. Benar, kita pengurus Puspa, kita aja tujuanku nopo, nak ono aspirasi, tolong disampaikan. Mbak niku, Mbak Afna niki nyontoh. Misalkan yo berusaha menihtiar, Mbak Afna menihtiar, menampung aspirasi. Ono gedung TPK kok rusak, iki Mbak Afna piye nek gedung TPK kok rusak, ono anggaran kok Pemda ora, ono anggaran kok provinsi ora. Ono sing kepengin duwe gedung PLK mboten anggarane itu 1,5 miliar, syaratnya duwe tanah 400 meter persegi. Ono lembagane. Ora ana yo wis beneran ndak apa-apa. Lha sekarang niku sing duit-duit saka kono iki duwite dhewe lho. Dimanfaatkan yang sebaik-baiknya. Itu nak soal bangunan musola, bangunan TPK, bangunan masjid niki kali Mbak Afna ana ana sing kaya BLK barang niku mangke kali kula sing anggarane 1,5 miliar. Ngacem saya. Lah ana wis saya tak tutup lho ya. Tutup. Tutup. Nggih niku mangke saged semuanya saged diproses. Wong nek cara kula niku sing ngaik mboten kula kok. Kalau ngomongin gokek kok kayak belum BKI. Tapi kalian berharga dosa kali belum berharga BKI. Mau kita tujuh duit dan itu tujuan diadakannya pemerintah itu apa sih? Memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, sejahtera pendidikannya, sejahtera kesehatannya, sejahtera ekonominya. Kan ngoten tujuannya niku ngoten. Ojo nganti ada anak-anak itu yang putus sekolah sebelum usia 15 tahun, sebelum usia 18 tahun wis ora sekolah. Itu namanya pemerintahnya tidak tanggung jawab. Tidak memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Jangan sampai ada kata-kata wong miskin ra itu loro. Kan ada kata-kata gitu, wong miskin panengon rumah sakit, banjur dibuat-buat rono-rono, itu dulu sisik iki susu mati. Kok kondisine digone rumah sakit kerja-kerja, kok kon ngurusi iki susu mati. Dengan nanti juga akan muncul kata-kata orang miskin tidak boleh sakit. Iki sehat nggih? Nggih. Kalau duitnya akeh sehat. Daripada ra duit loronan secara. Ya itu. Mun kira-kira kita mengatakan jika saya kelaturakan sudah malih dalam niki jenengan kula anggap kula niki tak kabari jenengan kula niki badhe nyalon wakil bupati pemilihannya tanggal 9 Desember. Kula niku pasangane Tino Mustamsikin. Restani sedaya nggih? Nggih. Kok nggih? Nggih, dadi tim sukses kabeh berarti nggih. Mekaten kirang langkung nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.